Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, Yangki, cobalah untuk menghapus seluruh aula pemenggalan dan eksekusi. Kami tidak akan pernah menerimamu sebagai Hill Master kami. Kamu binatang, kita celaka, terkutuk, tapi kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan mendukung ini. Kami berdiri untuk hukum dan keadilan, selamanya. Dengan Aschen dan Beheder menghasut mereka, banyak siswa dan tetua dari aula pemenggalan dan eksekusi melolong dalam kemarahan yang benar. Darah mereka jelas mendidih, dan mereka siap mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membalas dendam. Adapun siswa dan tetua dari masyarakat hegemon dan masyarakat abadi, mereka juga menatap Yangki dengan marah dan jelas tidak siap untuk tunduk. Dari kelihatannya, ini adalah tingkat kekuatan yang tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan pedang 17 tidak mengantisipasi bahwa reaksinya akan seperti ini, dan memandang Yangki dengan gugup. Tampak seperti gambaran ketenangan, Yangki berkata, luar biasa. Saya menyetujui saran Anda, Aschen dan Beheder. Waktunya telah tiba untuk mengeksekusi kalian semua. Sejak saat itu, siapapun di Titan Emperor Collegium yang menolak tunduk padaku akan ditebas tanpa ampun. Aschen dan Beheder yang marah telah mencambuk semua rekan murid dan tetua menjadi hiruk-pikuk, berharap membuat situasi di mana hukum tidak dapat ditegakkan ketika semua orang adalah pelanggar. Bahkan para murid dari masyarakat hegemon dan masyarakat abadi tampaknya siap untuk melawan Yangki. Ketiga organisasi ini memiliki begitu banyak anggota sehingga, ketika digabungkan bersama, mereka membentuk kekuatan lebih dari 100 juta. Itu adalah kelompok yang bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi, dan bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah oleh siapapun. Jika mereka benar-benar habis-habisan, bahkan rektor tertinggi harus berpikir dua kali sebelum mengambilnya. Namun, Yangki jauh lebih ganas daripada rektor tertinggi, dan bukan tipe orang yang peduli menjaga perdamaian. Dia lebih dari bersedia untuk menyebabkan keributan besar. Lebih jauh lagi, jelas bahwa gerombolan ini secara diam-diam sedang dihasut oleh entitas kuat yang tersembunyi di balik bayang-bayang, bahkan mungkin para penggagasnya. Oleh karena itu, Yangki memutuskan untuk hanya menekan massa dan memadamkan pemberontakan. Sayangnya bagi mereka, caranya adalah dengan membunuh mereka semua. Bahkan jika semua siswa di seluruh perguruan tinggi menentangnya, dia tidak akan peduli. Dia adalah perwakilan dari Legiun para dewa, dan dengan roda takdirnya, dapat menghakimi semua massa di surga dan bumi. Mempertimbangkan bahwa sudut pandangnya berasal dari dewa yang dapat menciptakan dan menghancurkan alam semesta, segelintir pemberontak ini tidak ada artinya baginya. Baik, silakan dan coba bunuh kita semua. Aschen dan Beheder berteriak. Aku akan, jawab Yangki. Siapapun yang menolak untuk tunduk akan mati, bahkan jika itu berarti memusnahkan setiap murid dan sesepuh di seluruh aula pemenggalan dan eksekusi. Dia menggambar semua kuda-kuda tangan Dewa Satu, dan mereka dipenuhi dengan kekuatan 5 fase, 6 arah, 7 bintang, 8 trigram, 9 istana, dan 10 dao. 1. Iblis-iblis. Aschen dan Beheder berteriak, mundur. Sayangnya, dia terlambat. Yangki bisa membunuh surga abadi, apalagi Aschen dan Beheder yang sangat sedikit ini. The Hand of the One God tanpa basa-basi menghancurkan harta magisnya, energi sejati defensif, dan dunia kecil. Kemudian menabrak Aschen dan Beheder sendiri seperti palu godam yang memukul telur. A3. Aschen dan Beheder bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menjadi tumpukan kulit di tanah, dengan daging, darah, jiwanya, dan segala sesuatu yang membuatnya terserap. Satu-satunya yang tersisa adalah harta magis dalam bentuk kotak kecil yang ditutupi dengan teks kuno berbunga-bunga, yang diambil oleh Yangki. Harta yang bagus, pikirnya. Ini dari dunia abadi tingkat tinggi. Aschen dan Beheder hanyalah demi immortal universal, tapi dia bisa menggunakan harta ini untuk melepaskan kekuatan demi immortal paragon. Ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk ibu. Dia menyimpannya. Kemudian dia kabur dan mulai membantai para tetua di aula pemenggalan dan eksekusi. Oh, darah jatuh seperti hujan dan kepala beterbangan. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, beberapa raja yang lebih tua dieksekusi oleh Yangki. Bunuh dia, mati sebelum menyerah. Salah satu tetua teladan utama berteriak. Bergegas maju tanpa mempedulikan sama sekali untuk hidupnya sendiri, dia melanjutkan, murid aula pemenggalan dan eksekusi, bersiaplah untuk mati demi keadilan. Jangan menahan apapun. Mati demi keadilan, mati demi keadilan, mati demi keadilan.
Banyak siswa melemparkan kepala mereka ke belakang dan melolong di bagian atas paru-paru mereka. Kamu ingin mati demi keadilan bagus. Saya akan memastikan Anda melihat keadilan. Dalam kematian, aula pemenggalan dan eksekusi telah memilih untuk melawanku, dan mereka akan mati karenanya. Yang Qi menerjang maju lagi tanpa sedikit pun belas kasihan. Gemuruh, api menyala saat God Legion Paradise menyebar, menghancurkan semua serangan yang mengenainya. Sekali lagi itu seperti situasi dengan penghancuran kesengsaraan surga Dao. Biarkan dunia berhenti, dia berkata. Saat kata-katanya menyebar, semua murid di daerah itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuh mereka mulai mengembang, hampir seperti balon yang menggembung, dan ledakan berdarah pun dimulai. Wah, horor, ini mimpi buruk. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Hahaha. Aku tidak ingin mati. Lupakan mati demi keadilan. Satu demi satu, jeritan kesakitan terdengar saat para tetua dan murid meledak menjadi awan darah. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, tidak ada jalan keluar. Satu langkah singkat ini membunuh lebih dari 10.000 orang, semuanya ahli top dari aula pemenggalan dan eksekusi. Kamu tidak ingin mati demi keadilan? Nah, kalau begitu Anda bisa mati begitu saja. Setiap orang yang baru saja mengoceh tentang keadilan beberapa saat yang lalu akan hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata Yang Qi tidak mungkin lebih kejam dan kejam. Saat sungai darah mengalir, dia menunggu untuk melihat apakah ada orang lain yang berteriak tentang mati demi keadilan. WHIZZZ. Saat dia melanjutkan pembantaian, dia meninggalkan penggunaan seni energi tertentu. Gelombang kejut belaka dari gerakannya sudah cukup untuk menyebabkan murid terdekat meledak. Bahkan dewa mereka yang baru lahir tidak tertinggal. Dia seperti naga kematian, membunuh orang kemanapun dia pergi. Pembantaian langka sedang dilakukan. Aula pemenggalan kepala dan eksekusi telah menjadi tempat pembunuhan dan pembantaian, dan pada saat ini, hanya ada ledakan, dan jelas tidak ada teriakan kematian demi keadilan. A3. Beberapa ahli mundur dan mengaktifkan formasi mantra dari aula pemenggalan dan eksekusi, berharap untuk melarikan diri ke langit berbintang yang luas. Namun, sesaat sebelum mereka pergi, Yang Qi melemparkan tombaknya ke arah mereka, menusuk mereka. Dihancurkan. Dia menggeram, melayang di atas Titan Emperor Collegium. Dia melambaikan tangannya dan lautan petir turun ke murid-murid di bawah, menyebabkan jeritan mengerikan terdengar. Pada akhirnya, mereka semua mati. Dari siswa biasa hingga anak-anak Elysian, semua orang yang hadir di aula pemenggalan dan eksekusi telah dimusnahkan. Mulai saat ini, tidak akan ada organisasi dengan nama itu. Seluruh aula pemenggalan dan eksekusi dimusnahkan. Itu adalah organisasi yang sangat besar, tetapi dihancurkan semudah menghancurkan telur. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah Yang Qi mempertaruhkan kutukan universal di sini? Apakah dia benar-benar membunuh semua orang? Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Semua orang benar-benar terkejut, terutama Raja Tua dan Tetua Teladan Utama dari masyarakat hegemon dan masyarakat abadi. Sebagian besar hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada titik ini, Yang Qi berbalik untuk melihat sisa kerumunan yang berkumpul. Masyarakat hegemon, masyarakat abadi, kedua organisasi Anda tampaknya benar-benar ingin melakukan sesuatu beberapa saat yang lalu. Apakah Anda juga ingin mati demi keadilan? Gemuruh, sebuah tangan besar muncul, mengunci ruang waktu, lalu turun untuk menghancurkan 10 raja tua dari masyarakat hegemon menjadi bubur. Tidak satu pun dari mereka yang mendekati tandingan Yang Qi. Kemudian, Yang Qi bersiap untuk melakukan pembantaian lebih lanjut. Celepuk, berdebar, murid yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan mulai meratap dengan menyedihkan. Kami akan mengakui kesetiaan. Kami bahkan akan menjadi budak. Hanya saja, jangan bunuh kami. Kami mengakui kekuatanmu, dan kami tidak ingin mati demi keadilan. Pada saat ini, para murid dan tetua dari dua masyarakat yang tersisa memahami apa itu tanpa ampun yang sebenarnya. Mempertimbangkan betapa hebatnya Yang Qi, ekspresi keamanan dalam jumlah tidak lebih dari lelucon. Yang Qi berhenti sejenak saat dia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Lagi pula, dia bisa membunuh semua orang yang hadir dengan sedikit usaha daripada yang diperlukan untuk berkedip. Huff, kurasa ini sudah cukup, katanya, membiarkan tangannya jatuh ke samping. Orang bijak tunduk pada keadaan, dan Anda juga bisa. Jika Anda ingin hidup, patuhi satu perintah sederhana ini: keluarkan semua harta dan kekayaan masyarakat Anda dan bawa bersama Anda ke sistem planet Sage Monarch. Anda akan bekerja untuk klan yang di sana, dan akan menghabiskan 10.000 tahun ke depan menempah harta magis dan meramu pil obat. Pada saat itu, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Untuk semua maksud dan tujuan,
Anda bukan lagi siswa bangsawan atau bangsawan. Anda budak, memahami. Bahkan saat kata-katanya terdengar, dia melambaikan tangannya untuk membuka lubang cacing yang mengarah ke sistem planet Sage Monarch. Beberapa saat kemudian, teman dan keluarganya muncul, semuanya dengan basis kultivasi yang sangat tinggi. Ketika kakak laki-lakinya Yang Yuncong melihat sekeliling dan melihat darah kental, dan murid-murid yang berlutut, dia tampak tercengang. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Halo, kakak sulung, kata Yang Qi dengan santai, para siswa ini sekarang adalah budak dari klan yang dalam sistem planet Sage Monarch. Tolong bawa mereka dan kekayaan mereka pergi bersamamu. Ini adalah Kolegium Kaisar Titan. Kanselir Sun Moon berkata dengan heran. Yang Qi mendengus dingin, lalu berkata, tidak akan lama sebelum seluruh Titan Emperor Kolegium menjadi milik klan Yang. Ketika Anda memikirkannya, kekayaan masyarakat yang jatuh ini tidak banyak berarti. Maka dimulailah migrasi besar-besaran. Kekayaan aula pemenggalan dan eksekusi, masyarakat hegemon, dan masyarakat abadi diangkut keluar dari tempat persembunyiannya, termasuk harta langka, teks Taois, pil roh dan obat-obatan, dan barang langka lainnya. Dan semua murid dari organisasi itu diperbudak. Ketika hal-hal ini terjadi, anggota masyarakat lain di kolegium gemetar ketakutan, menyadari bahwa perubahan besar sedang berlangsung. Mungkin kolegium bahkan akan segera memiliki pemimpin baru. Di alam inisiasi, para inisiator menyaksikan tanpa daya. Tidak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun, atau ikut campur dengan cara apapun. Segera, kekayaan tiga masyarakat yang mati hilang, dan Yang Qi telah lenyap. Baru pada saat itulah salah satu penggagas gemetar dan berteriak dengan marah, mengejutkan. Memalukan, ini adalah bitah. Benar-benar bitah dari iblis jahat. Rektor tertinggi, ini tidak bisa ditoleransi. Yang Qi bahkan bukan manusia. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, rektor tertinggi menjawab, kita harus ikut sekarang. Beritahu surga di atas, dan biarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Keganasan Yang Qi dan kekejaman yang tak terkendali mengejutkan semua orang. Pemrakarsa dan kepala masyarakat sekarang menyadari bahwa dia bahkan lebih ganas daripada Dugu yang tak terkalahkan. Lebih ganas 100 kali lipat, bahkan mungkin 1000. Bahkan Dugu yang tak terkalahkan tidak akan pernah membantai seluruh masyarakat. Dalam satu tindakan singkat, Yang Qi memusnahkan semua anggota aula pemenggalan dan eksekusi yang hadir di Kolegium Kaisar Titan. Selain mahasiswa baru tertentu, yang pergi ke planet pertambangan di bagian lain dari Central Planetary River, aula pemenggalan dan eksekusi tidak ada lagi. Yang Qi tidak ingin ada ujung longgar berbohong tentang itu akhirnya bisa berbalik dan menggigitnya. Rektor tertinggi merasa bahwa Yang Qi telah bertindak terlalu jauh. Tidak pernah bisa pria itu menduga bahwa dia akan begitu kejam dan kejam. Jelas, jika murid-murid dari dua masyarakat musuh utama lainnya bahkan berbicara kembali kepada Yang Qi, mereka kemungkinan akan musnah. Yang Qi telah melewati batas, sejauh menyangkut para penggagas dan rektor tertinggi. Lagi pula, dia telah merampok dan memperbudak dua masyarakat lainnya, tindakan keuntungan pribadi yang jelas merugikan kolegium secara keseluruhan. Memaksa siswa untuk bekerja sebagai budak untuk klan yang merupakan pukulan bagi fondasi kolegium. Jelas bahwa Yang Qi tidak peduli dengan orang lain, dan dia baik-baik saja dengan merusak seluruh organisasi. Tentu saja, itu merupakan pukulan dalam hal reputasi juga. Sejak saat itu, sebagian besar siswa dan tetua akan lebih peduli dengan kata-kata dan tindakan Yang Qi daripada kata-kata dan tindakan rektor tertinggi atau pemrakarsa. Rektor Agung, kita harus melaporkan masalah ini ke surga di atas. Jika tidak, pada akhirnya kita semua akan mati. Yang Qi jelas menyadari bahwa kami telah berkomplot melawannya, dan dia hanya menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Ketika dia melakukannya, dia akan menyambar seperti kilat. Betul sekali. Jika semuanya berjalan sebagaimana adanya, kita akan berakhir seperti orang-orang dari Hegemon Society dan Everlasting Society, budak penambang, pemalsu harta karun ajaib dan pembuat pil. Saya lebih baik mati daripada menjadi budak yang dicambuk dan diganggu. Saya setuju. Kami inisiator adalah individu yang agung dan agung. Kami setengah demoliser. Jika kita tenggelam ke level itu, kita mungkin mati saja. Para pemrakarsa tahu bahwa itu adalah situasi yang suram dan mereka perlu mengambil tindakan segera. Bagus. Mari bergabung untuk mengajukan petisi ke surga yang tinggi. Beritahu mereka apa yang terjadi, dan minta mereka untuk membebaskan kita dari kesengsaraan ini. Rektor tertinggi mengiris jarinya dan melambaikannya ke udara, menggunakan darah untuk membuat segenggam jimat kertas. Mari kita berdoa bersama, katanya. Bacalah denganku. Iya Pak. Dengan itu,
Mereka bergabung dengan suara mereka dan berkata, kami, para penggagas dan rektor tertinggi Kolegium Kaisar Titan, para pelayan surga yang tinggi, telah melaksanakan tanggung jawab kami dengan patuh selama 1 juta tahun. Ketika neraka euforia menyerang, kami memimpin Kolegium untuk memberikan kontribusi heroik pada upaya perang. Sekarang, iblis jahat bernama Yang Qi mengancam akan menggulingkan yayasan Kolegium. Oh dunia abadi, kami mohon Anda untuk membuang Yang Abadi di sini untuk membunuh iblis celaka dan memulihkan keadilan. Musuh kita memiliki teknik kelas dewa tanpa batas yang melampaui kita semua, dan bahkan bisa memanggil iblis-iblis dari neraka. Sebagai demi immortal yang lebih besar, dia bisa memanggil iblis-iblis demi immortal universal. Mereka melanjutkan untuk menguraikan perbuatan Yang Qi dengan harapan mendapat reaksi dari dunia abadi. Jagoan, saat kata-kata doa diucapkan, mereka menjadi seekor naga yang berputar tinggi ke langit dan kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu berlalu, lalu cahaya abadi tiba-tiba bersinar dari atas. Dunia abadi menerima doa kita. Rektor tertinggi bergumam, wajahnya bersinar gembira. Beberapa saat berlalu, lalu sebuah suara berbicara di benak mereka. Laporan Anda telah diterima. Surga di tempat tinggi memahami gawatnya situasi. Dalam beberapa hari, kami akan memberikan tanggapan resmi. Sementara itu, tunggu dengan sabar dan jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Terima kasih banyak, oh dunia abadi. Kata rektor tertinggi, berlutut bersama dengan semua inisiator. Mengalihkan perhatiannya kepada para penggagas, rektor tertinggi berkata, langit yang maha tinggi mengetahui situasi ini, dan telah memberikan tanggapan awal. Situasinya tegang sekarang, jadi kami harus tetap low profile. Tentu saja, jangan lakukan apapun untuk memprovokasi Yang Qi. Kebetulan, apa yang terjadi dengan kepala masyarakat dari Beastmaster Society? Dia pergi ke medan perang tentara abadi dan bahkan bertarung dengan Yang Qi, kata salah satu penggagas, tetapi keberadaannya saat ini tidak diketahui. Dia menghela nafas. Sejujurnya, pada hari pertama saya menghubungi Yang Qi, dia memberitahu saya sedikit informasi yang berguna. Musuh bebuyutan terbesarnya sebenarnya adalah anggota baru dari Titan Emperor Collegium. Apa kata rektor tertinggi? Kenapa kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya? Beritahu kami detailnya. Pemrakarsa melanjutkan untuk menjelaskan tentang pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut. Saya akan mengatakan sangat mungkin bahwa pemuda berbaju kuning itu bekerja dengan Beastmaster Society. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, dan kita bisa mendapatkan akses ke kekuatan itu, maka kita akan dengan mudah dapat berurusan dengan Yang Qi. Faktanya, kita mungkin bisa menguasai alam semesta. Jika ini semua benar, kita harus segera menghubungi Chief Beastmaster. Kita harus berbicara dengan pemuda berbaju kuning ini. Itulah satu-satunya kesempatan kami untuk menjadi yang teratas. Ini adalah harapan terbaik kami untuk membalikkan keadaan. Karena itu, dengan sangat meriah mereka pergi ke Beastmaster Society. Apa yang kita lakukan sekarang? Saudara muda pedang 17 bertanya. Tidak mungkin rektor dan inisiator akan membiarkan kami melakukan apa yang kami inginkan. Meskipun mereka tidak dapat menghentikan Anda sendiri, mereka dapat menjangkau dunia abadi dan memfitnah nama Anda. Saya kira mereka sudah melakukannya, jawab Yang Qi dengan dingin. Jika mereka membuang beberapa makhluk abadi di sini untuk berurusan denganku, kurasa aku akan membantai beberapa makhluk abadi yang dibuang. Menyerap kekuatan dari orang-orang seperti itu akan banyak mendorongku ke level penghancur. Saat ini, aku hanyalah demi Immortal Orde kedua, dan terobosan lebih lanjut akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Faktanya, saya tidak berpikir kekuatan seperti itu ada di dunia fana. Kau yakin tentang itu? Pedang 17 bertanya. Tentu saja, saya hanya perlu beberapa hari lagi untuk sepenuhnya menyerap keilahian Lei Jiushu yang baru lahir dan mengasimilasi Raja Magnetik Prasurga. Setelah saya melakukannya, saya mungkin akan melompat 2 tingkat. Setelah aku menjadi demi immortal kuat urutan keempat, aku tidak akan takut dengan makhluk abadi yang dibuang. Kalau begitu, selamat, saudara muda. Baiklah, bukankah kita harus kembali ke sistem planet Sage Monarch? Ya, ayo pergi. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah sampai di tempat tujuan. Sistem planet Sage Monarch adalah tempat yang sangat ramai sekarang. Faktanya, itu sudah hampir menyaingi Central Planetary River, dengan planet-planet baru terus-menerus lahir berkat kekuatan surga Tusita. Dan kemuliaan sistem planet saat ini meningkat lebih cepat berkat kekayaan dari Hegemon Society, Everlasting Society, dan Hall of Beheadings and Executions. Bunda Suci duduk dalam formasi mantra di kedalaman sistem planet,
mengolah seni energi kelas dewa yang sempurna, yang mengubah banyak planet di sekitarnya menjadi batu giok murni. Kau kembali, Kier, katanya saat putranya mendekat. Bangkit berdiri, dia melanjutkan, saya sedang melihat ke arah sungai sentral planetari dan memperhatikan bahwa seluruh Titan Emperor Collegium tampak bermandikan energi yang membunuh. Nah, Ibu, izinkan saya menjelaskan. Dia melanjutkan untuk melakukan hal itu. Ketika dia selesai, dia berkata, bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir. Tak lama, saya akan mengambil seluruh Titan Emperor Collegium dan menggantinya dengan sistem planet Sage Monarch. Ketika saya membunuh Ascendan Beheader dari Aula Pemenggalan dan Eksekusi, saya memperoleh seruling giok yang jelas merupakan item abadi yang kuat. Ini benar-benar dapat meningkatkan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Mengingat itu dari semacam batu giok abadi, saya membayangkan itu sempurna untuk Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao Anda. Dengan itu, Yang Qi menghasilkan seruling giok yang baru saja dia sebutkan. Itu sangat kecil, sampai-sampai hampir terlihat seperti peluit. Namun, ia memiliki banyak lubang jari yang dapat digunakan untuk menghasilkan musik seperti itu dari alam itu sendiri. Ini, Bunda Suci mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di bibirnya dan mengembuskan sebagian energi sejati dari Kaisar Giok mendalam Welkin yang dimuliakan Dewa Surgawi Dao. Seketika, seruling mulai bersinar dengan cahaya terang dan musik yang memancar yang bisa menembus jiwa. Siapapun yang mendengarkan musik itu akan mengalami transformasi genetik dan menjadi lebih sempurna sebagai hasilnya. Faktanya, orang biasa yang berubah seperti itu akan dengan mudah menjadi 1000, 10.000, 100.000, juta, atau bahkan 10 juta kali lebih kuat dari orang biasa. Saat musik berlanjut, hampir mungkin untuk melihat entitas kekaisaran di dalamnya. Wajah Bunda Suci berseri-seri. Jangan bilang ini seruling penguasa giok yang legendaris. Seruling Jade Sovereign apa itu? Yang Qi bertanya. Menurut legenda, Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao diciptakan oleh anggota Legiun Dewa di zaman kuno. Dewa manapun yang menciptakannya dikenal sebagai Kaisar Giok, atau terkadang penguasa Giok. Seruling ini bukan item abadi. Kemungkinan besar itu adalah item dewa. Soalnya, Kaisar Langit memiliki banyak alat musik di istananya, yang semuanya adalah benda dewa. Kaisar Giok mendalam Welkin Exalted Celestial God Dao saya pasti dapat membuka kunci keagungan dewa dari item ini. Musiknya adalah baptisan yang membuat gen lebih sempurna dan dapat memberikan darah dewa yang sebenarnya. Dalam kombinasi dengan God Relic yang saya miliki, saya pasti bisa mencapai level Paragon demi Immortal. Faktanya, bahkan level penghancur mungkin ada dalam genggamanku. Kier, kamu benar-benar berkah. Aku bukan berkah, kata Yang Qi dengan dingin. Aku adalah orang yang tak bernasib. Yang tak bernasib, Bunda Suci menjawab dengan kaget. Iya, saya diberitahu bahwa oleh seseorang yang saya cukup yakin datang dari masa depan. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan tentang pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut. Sepertinya, aku tidak ada di masa depan. Namun, fakta bahwa saya ada di sini berarti bahwa saya adalah yang tak bernasib. Dan itu berarti aku punya banyak musuh. Tiba-tiba, mata Bunda Suci berkilat, seolah penuh pengertian. Kier, ayahmu menyebutkan sesuatu seperti ini. Setelah Anda lahir, dia sangat marah, dan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membunuh Anda. Dia mengatakan bahwa Anda tidak ada di masa depan, dan bahwa kelahiran Anda akan menyebabkan malapetaka surgawi. Ibu, aku cukup kuat sekarang untuk membunuh surga abadi. Dan segera saya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidakkah menurutmu waktunya telah tiba untuk memberitahuku tentang ayahku? Dari nada suaranya, dia jelas menganggap masalah ini sangat serius. Kurasa kamu sudah menunggu cukup lama, Kier. Ayahmu tidak biasa, bahkan menurut standar keabadian. Anda baru saja menyebutkan pemuda berbaju kuning yang Anda katakan adalah masa depan. Yah, saya pikir kemungkinan besar ayahmu juga adalah masa depan, dan dia melakukan perjalanan melalui waktu untuk sampai ke sini. Dia selalu sangat ahli dalam membuat prediksi, ia bahkan tahu saya nasib, dan hal-hal yang akan terjadi padaku. Rupanya, alasan dia mendekatiku adalah karena dia tahu bahwa aku akan memperoleh darah dewa dan menjadi sangat penting karenanya. Bagaimanapun, dia adalah makhluk abadi yang dibuang, menjadikannya salah satu entitas paling kuat di dunia fana. Saya hanyalah seorang putri suci. Kita berdua seharusnya tidak pernah berakhir bersama. Namun dia mencari saya. Jadi, itulah yang terjadi, kata Yang Qi. Silakan lanjutkan, Ibu. Matanya sedikit memudar saat dia mengingat kenangan yang jauh.
Segalanya berubah ketika aku hamil denganmu. Sejak saat itu, ramalannya selalu gagal. Dan dia mencoba membunuhmu beberapa kali. Saat itulah saya melarikan diri. Untungnya, saya sudah memiliki seni energi kelas dewa untuk dikembangkan. Dan karena Anda berada di perut saya, ada penghalang antara saya dan banyak pekerjaan surgawi. Tidak ada yang bisa melacak saya selama waktu itu. Tentu saja, tempat persembunyianku tidak lain adalah benua kaya subur yang sangat kecil. Ketika saya hamil, saya menemukan diri saya dalam banyak situasi yang aneh dan berbahaya. Namun, energi apapun yang menyentuhku selalu berakhir diserap olehmu. Saat itulah saya menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sangat istimewa tentang Anda. Sejujurnya, saya telah melupakan hal-hal seperti itu di benak saya, tetapi sekarang setelah Anda menyebut diri Anda seorang yang tak bernasib, semuanya datang kembali dengan tergesa-gesa. Menurut ayahmu, kamu tidak ada di masa depan. Tapi kau di sini sekarang, dan kau saya anak. Yang Qi mengangguk. Benar, keberadaan saya sekarang adalah benar dan nyata, dan masa depan saya dapat berubah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, bahkan masa depan. Dan fakta bahwa ada future honest di sini menunjukkan bahwa beberapa perubahan besar akan datang. Apapun perubahan itu, kita perlu mengubahnya menjadi keuntungan kita. Pemuda berbaju kuning itu berkata setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru akan bangkit secara bertahap. Mata Bunda Suci tiba-tiba berkedip, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yang Qi melanjutkan, Ibu, kamu tinggal di sini dan bekerja pada kultivasimu. Cobalah untuk mencapai terobosan berikutnya. Saya akan kembali ke neraka Mahanata. Ketika saya kembali, kami berdua akan menaklukkan sistem planet Kaisar Titan, dan memperluas wilayah kami sampai kami mengendalikan seluruh dunia fana. Dengan itu, dia mengulurkan dengan kedua tangan dan merobek celah ke kanopi surga, di luarnya ada ruang abu-abu emas gelap neraka Mahanata. Pada titik ini, dia bisa memasuki neraka Mahanata tanpa mengeluarkan usaha sama sekali. Dia menghirup, menghembuskan, dan berada di dalam. Setiap iblis-iblis yang dia temui meledak saat terlihat, berubah menjadi energi vital yang dia salurkan ke dalam Hellfire Crucible-nya. Tentu saja, neraka Mahanata adalah tempat yang sangat besar. Itu sangat besar sehingga bahkan jika ada 100 miliar, 1 triliun, atau triliunan Yang Qi semuanya membantai iblis-iblis pada saat yang sama, itu hanya akan seperti setetes air di lautan atau sebutir pasir di gurun. Neraka Mahanata adalah duri di sisi legiun dewa, bahkan di zaman kuno. Namun, Yang Qi seperti raja baru dari neraka ini, dan saat dia tumbuh lebih kuat, dia akan mendapatkan lebih banyak kendali atas hal itu. Bahkan, dia akhirnya akan datang untuk mengendalikan jutaan demi jutaan pesawat neraka. Pada titik ini, Yang Qi mengeluarkan dewa yang baru lahir. Baiklah, Lei Jiushu, katanya. Apakah kamu tahu di mana kita berada neraka Mahanata? Bahkan di zaman kuno itu adalah neraka yang paling misterius, jahat, dan terbesar. Dan saya memerintah tempat ini. Kecakapan bertarungku di sini 10 kali lipat dari biasanya. Neraka Mahanata, Lei Jiushu berseru. Dia memelototi Yang Qi. Jadi kamu berencana untuk melenyapkanku dari keberadaan mengapa kita tidak membuat kesepakatan saja jelas bahwa para pemimpin Titan Emperor Collegium ingin membunuhmu. Mereka menggunakan kekuatan inisiasi mereka untuk menyerang Anda, dan tentunya mereka mendapat dukungan dari Kaisar Langit Titan. Tidak mungkin Anda bisa berurusan dengan orang seperti itu. Mengapa tidak bergabung dengan Great Metropolis Heaven dan memimpin mereka dalam perang melawan Titan Emperor Heaven? Yang Qi tertawa. Bahkan sekarang, kamu memiliki lidah yang sangat fasih. Anda tahu, saya tidak peduli tentang surga Kaisar Titan. Neraka Mahanata adalah markas saya yang sebenarnya. Anda pikir Titan Emperor Heaven akan menyerang di sini? Potong omong kosong. Anda akan mati sebentar lagi, dan saya akan menyerap keilahian Anda yang baru lahir, serta ara-ra dari Raja Magnetik Prasurga. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada basis kultivasi saya? Berhenti, kata Lei Jiushu. Aku akan bergabung denganmu. Aku akan menjadi budakmu. Saya seorang penghancur. Saya memiliki peringkat tinggi di Great Metropolis Collegium. Dengan saya melayani Anda bisa mengambil alih kolegium saya. Sistem planet Great Metropolis 10 kali lebih kaya dari milikmu. Itu masih bagian dari dunia fana, jawab Yang Qi, dan itu berarti saya tidak terlalu tertarik dengannya. Aku akan segera naik, dan pada akhirnya kebanyakan dunia abadi akan menjadi milikku. Dibandingkan dengan mereka, sistem planet Great Metropolis tidak seperti apa-apa. Karena itu, kamu tidak berharga bagiku. Saya bahkan tidak akan peduli jika Anda menyerahkan sistem planet Great Metropolis kepada saya di atas piring perak. Tanpa basa-basi lagi,
Yang Qi memukulkan tangannya ke kepala Lei Jiushu. Gemuruh. Lei Jiushu menjerit mengerikan. Dia mengutuk Yang Qi untuk mati dengan kematian yang mengerikan dan bersumpah untuk membantai seluruh klannya, tetapi Yang Qi mengabaikan kata-kata seperti itu. Energi sejati menusuk ke dalam Lei Jiushu, didukung oleh kekuatan besar neraka Mahanata. Oh, keilahian Lei Jiushu yang baru lahir dari surga abadi hancur seperti kendi porselen. Hukum magis abadi surga mengalir ke Yang Qi, dan ingatan Lei Jiushu mengalir ke lautan kesadarannya. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan pencerahan tentang kekuatan protomagnetik prasurga. Semuanya berbunyi klik dan dia mengangkat tangannya lebar-lebar, memanggil Ra Raja Magnetik Prasurga. Saat dia menuangkan energi sejati ke dalamnya, tanda segel terungkap, yang kemudian hancur dan menyebabkan kekuatan protomagnetik yang mempesona untuk membentuk seluruh dunia. Dari tingkat kekuatan yang sangat besar yang dipamerkan, jelas bahwa ini sebenarnya adalah dunia abadi embrionik. Menakjubkan, Ra dari Preheaven Magnetic King benar-benar sesuai dengan hype-nya. Energi intisari ini dapat digunakan untuk menciptakan dunia abadi yang penuh. Hanya Godmid yang memiliki apa yang diperlukan untuk menciptakan dunia abadi. Ada lebih banyak dunia abadi di kehampaan daripada butiran pasir abadi di alam semesta. Beberapa telah menjadi ada secara alami, tetapi yang lain telah diciptakan oleh entitas yang kuat di zaman purba. Sejujurnya, sejarah sejuta tahun dari Titan Emperor Collegium tidak terlalu mengesankan. Ada dunia abadi yang memiliki sejarah yang membentang 10 miliar tahun, atau bahkan 100 miliar. Selama bertahun-tahun, banyak entitas yang telah menciptakan dunia seperti itu akhirnya mati. Kadang-kadang bahkan ada beberapa suksesi individu agung seperti itu. Bahkan ada dunia abadi yang sangat kuno yang sejarahnya membentang sejauh triliunan, ratusan triliun, atau kuadriliun tahun. Dunia abadi dengan sejarah 10 miliar tahun dianggap sangat muda, seperti balita yang baru belajar berjalan. Adapun Raja Magnetic Preheaven, dia telah mulai bekerja untuk menciptakan dunia abadi, tetapi kemudian entah bagaimana binasa. Dan sekarang Yang Qi menjadikan Ra-nya sebagai bagian dari surga Legiun Dewa, itu tumbuh ratusan kali lebih kuat. Waktunya untuk menerobos. Urutan ketiga, demi immortal yang mendalam. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi terbentuk, konglomerasi padat awan kesengsaraan yang berputar di atas kepala, dipenuhi dengan segala jenis iblis surga. Faktanya, bahkan ada Raja Iblis, entitas yang memerintah ribuan Raja Iblis. Ini adalah kesengsaraan besar dari pembuktian Dao, sesuatu yang biasanya hanya akan datang ketika naik ke dunia abadi. Namun di sini ia menghadapi Yang Qi, invasi dari surga setan. Sayangnya untuk kesengsaraan, Yang Qi adalah yang tak bernasib yang telah lama terbiasa dengan gagasan menghadapi kesengsaraan besar. Roda energi vital misterius muncul di atasnya, menyebabkan kesengsaraan iblis memudar seperti asap. Itu tidak lain adalah roda takdir. Meskipun tidak sepenuhnya terbentuk, itu masih sangat kuat. Biasanya, Yang Qi seharusnya dipaksa untuk mencapai tingkat penghancuran sebelum dapat menggunakannya sepenuhnya. Tapi sekarang dia telah menyerap penghancur, dan memiliki dunia embrionik abadi dalam bentuk Ra. Dia sudah memiliki hukum magis penghancur dan bisa memanggil versi yang lebih lengkap dari roda takdir. Nasib memutuskan bahwa segala macam kesengsaraan tidak berpengaruh pada saya. Yang Qi bergumam. Saat kesengsaraan lenyap, kekuatan dari neraka Mahanata mengalir ke dalam dirinya dan dia mulai naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih dalam. Ini adalah level demi immortal yang mendalam. Terobosan lain. Urutan keempat, demi immortal yang kuat. Dia melambaikan tangannya, dan kesengsaraan yang lebih kuat muncul di atas kepala. Kesengsaraan lain untuk dihancurkan. Dia melambaikan tangannya, dan roda takdir terbentuk lagi. Saat berbalik, kesengsaraan dihancurkan. Yang Qi memiliki gen sempurna yang 840 juta kali lebih kuat dari rata-rata orang. Mempertimbangkan itu, sulit untuk merenungkan jenis kesengsaraan yang akan dia hadapi. Itu seperti 840 juta demi immortal semua mengalami kesengsaraan pada saat yang sama. Itu adalah kekuatan yang bisa melenyapkan seluruh sistem planet. Namun roda takdir hanya menghancurkan kesengsaraan dari keberadaan. Roda besar itu tampaknya mampu mengguncang dunia abadi begitu keras sehingga bisa membuka jalan di sana. Keempat, terobosan demi immortal yang kuat. Yang Qi menyerap energi vital dari kesusahan dan menggunakannya untuk mengubah kekuatan sekitar neraka Mahanata menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Berada di sini di neraka Mahanata berarti bahwa dia memiliki banyak kekuatan untuk dikerjakan, dan dengan energi intisari dan darah dari surga abadi yang dia serap, dapat mencapai 2 terobosan berturut-turut. Saat kekuatan di dalam dirinya mulai memudar, Yang Qi menyadari bahwa momentum terobosannya telah berakhir.
Tingkat kultivasinya stabil, dan berkat transformasi darah intisari dan energi vitalnya, 100 juta partikel megamamot di dalam dirinya berubah menjadi drakomamot. Perbedaan antara drakomamot dan megamamot sangat besar. Bagaimanapun, megamamot bisa menghirup awan dan melepaskan kekuatan brutal dalam proporsi epik. Tapi mereka tidak bisa menembus udara dan terbang. Sebaliknya, drakomamot memiliki kombinasi kekuatan Dewa Naga Surga dan megamamot, sumber kekuatan prasurga yang memberi mereka kemampuan luar biasa untuk terbang di antara awan. Kekuasaan. Tingkat kekuatan saya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Sekarang aku pasti bisa memanggil iblis-iblis demi immortal universal tanpa masalah apapun. Dan aku mungkin bisa memanggil paragon demi immortals juga. Dia melambaikan tangannya dan 9 portal neraka muncul. Di dalamnya adalah mungkin untuk melihat segala macam iblis-iblis, termasuk Asura, Infernals, ular raksasa, iblis-iblis perunggu, dewa iblis penghancur, iblis hantu peleburan logam, iblis besar peminum darah, benar-benar berdarah pemutih, setan, dan banyak lagi. Semuanya adalah paragon demi immortals urutan ke-9, entitas yang dianggap mustahil untuk dikalahkan di dunia fana. Mereka adalah hal-hal yang dapat mendominasi seluruh sistem planet. Tapi Yang Qi bisa memanggil mereka dengan mudah. Salam, Tuan Yang Mulia, kata mereka, berlutut dan menundukkan kepala. Pergi dan jaga sistem planet Sage Monarch, katanya. Saya membangun dunia baru di sini di dalam neraka Mahanata, tanah murni yang akan berfungsi sebagai garis pertahanan cadangan untuk sistem planet Sage Monarch, tempat di mana itu akan benar-benar tak terkalahkan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan membuka lorong. Dia sekarang sangat terhubung dengan esensi neraka Mahanata sehingga dia bisa memanipulasinya dengan mudah, dan sekarang setelah dia menjadi demi abadi yang kuat, dia lebih dari cukup kuat untuk bertarung dan membunuh makhluk surgawi. Faktanya, jika dia bertarung dengan seseorang seperti Lei Jiushu sekarang, dia akan bisa menghancurkan mereka dengan menjentikkan jarinya. Dalam pertarungan di dunia fana, dia akan benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika sejumlah musuh mengeroyoknya. Namun, dia belum siap untuk meninggalkan neraka Mahanata. Dia ingin membangun tanah suci di sini, benteng pertahanan untuk sistem planet Sage Monarch. Bagaimanapun, dia lebih mengkhawatirkan teman dan keluarganya daripada apapun. Jika perang pecah dan para ahli dari sistem planet lain datang untuk mengepung, itu bisa mengakibatkan kehancuran sistem planet Sage Monarch. Meskipun mendirikan sarang di neraka Mahanata akan berbahaya, bahkan para ahli dari dunia abadi tidak akan melakukan pertempuran di sana jika dia berhasil. Sayangnya, energi iblis neraka Mahanata begitu kuat sehingga akan menjadi bahaya besar bagi sistem planet Sage Monarch, dan dapat dengan mudah menjeratnya. Karena itu, dia ingin membuat formasi mantra yang diisi dengan energi abadi murni. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengubah energi iblis lokal menjadi energi abadi. Biasanya, bahkan makhluk surgawi pun tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi bagi seseorang yang mengembangkan kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka dan memerintahkan roda takdir, itu pasti mungkin jika usaha yang cukup dilakukan. Saat alam semesta berputar, arah Ra dari Raja Magnetik melahirkan dunia abadi, dan neraka berkembang. Saat dia duduk di sana bersila, dia menggunakan seni energinya dan Sage-Light berputar di sekelilingnya. Itu hampir tampak seperti bunga lotus yang sedang mekar. Bunga neraka, kekuatan menggelegak dari tanah emas gelap dan kemudian mengalir ke lotus yang Qi telah ciptakan. Ra Raja Magnetik melahirkan dunia abadi. Dia mengulurkan tangannya dan Ra menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya terpelintir dan terdistorsi saat sebuah kerajaan besar terbentuk. Pecah api neraka. Saat Hellfire Crucible muncul di tengah kerajaan besar itu, sebuah pusaran muncul di atasnya dan menyedot semua energi iblis berbahaya yang segera mulai merusaknya. Formasi abadi penghancur kekosongan petir. Gunung Dewa Protomagnetik. Pesona ular kekaisaran. Dalam satu napas, Yang Qi mengirimkan semua harta magisnya yang paling kuat untuk mengelilingi kerajaan. Mantra ular kekaisaran menjadi ular tua kekacauan primal dan mulai melahap seteguk besar energi iblis, mengirimkannya ke dalam Hellfire Crucible. Berbagai formasi mantra muncul, memperkuat kerajaan di tempatnya di tengah neraka Mahanata. Kerajaan Yang Qi ini hampir tidak berarti apa-apa, dibandingkan dengan neraka Mahanata yang sangat besar secara keseluruhan, oleh karena itu kerajaan ini tidak menarik perhatian entitas yang sangat kuat yang juga ada di sana. Akhirnya, kerajaan mulai mengambil bentuk fisik. Energi iblis berlimpah di luarnya, tetapi di dalamnya, penuh dengan energi abadi. Dan energi iblis apapun yang masuk ke dalam langsung diubah menjadi tipe abadi. Besar, hebat, Yang Qi memanggil cacing baptis purba,
yang membuka banyak lubang cacing ke lokasi yang kurang berbahaya yang bisa dikunjungi murid untuk melawan iblis-iblis untuk pelatihan. Sistem planet Sage Monarch saat ini merupakan tempat berkembang di mana bahaya bahkan tidak ada. Sayangnya, kehidupan muncul dari kesedihan dan bencana, dan kematian datang dari kemudahan dan kesenangan. Jika penduduk menjalani kehidupan yang aman, pada akhirnya akan menyebabkan bencana. Bertarung di neraka adalah pelatihan yang sempurna, dan itu akan memungkinkan para murid dari berbagai organisasi dalam sistem planet Sage Monarch untuk terus maju dan menjadi lebih kuat. Bahkan jika perang tidak segera datang, Yang Qi ingin rakyatnya siap. Dia ingin generasi baru jenius untuk dipersiapkan, sehingga dia akan meminta murid-murid dari sistem planetnya datang ke sini untuk berlatih di neraka. Setelah kerajaan selesai, Yang Qi melangkah keluar, melihat ke belakang untuk memeriksanya, dan sangat senang. Pada titik ini, dia akhirnya kembali ke sistem planet Sage Monarch. Di sana, ibunya tenggelam dalam meditasi, dikelilingi oleh cahaya yang berputar-putar saat dia berusaha mencapai terobosan berikutnya. Yang Qi memeriksanya, dan dapat melihat bahwa basis kultivasinya stabil, dan bahwa gennya berubah dengan cara yang sangat mendalam. Pada level tinggi, Dewa Dao Kaisar Langit mendalam Welkin akan menyebabkan seni darah dan energi seseorang berubah. Pada akhirnya, gen ibunya akan membuatnya ratusan juta kali lebih kuat dari pembudidaya biasa. Meskipun dia tidak akan mendekati level 840 juta seperti Yang Qi, dia masih akan dianggap jenius yang langka bahkan di dunia abadi. Ayah, Yang Qi menelepon. Yang Zan segera terbang dan berkata, "Apa yang terjadi, Kier?" "Saya menciptakan kerajaan yang indah di neraka," jawabnya, "tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Kumpulkan murid inti klan Yang, serta saudara angkatku, dan kirim mereka semua ke sana. Tinggalkan beberapa orang di sistem planet Sage Monarch untuk mengawasi berbagai hal. Saat ini, pelatihan adalah yang paling penting. Kami harus menstabilkan fondasi kami, dan tidak gegabah dalam hal apapun." Yang Zan menghela nafas. "Saya mengerti. Angin yang menyapu menara menandakan badai yang meningkat di pegunungan. Masalah akan segera menghampiri kita. Sistem planet Sage Monarch telah tumbuh sangat kuat. Memikirkan bahwa kami seperti klan semut beberapa tahun yang lalu." Kata-katanya tidak mungkin lebih benar. Hanya beberapa tahun yang lalu, klan yang telah menjadi semut di Yanhaven, lemah hingga ekstrim dan berjuang dengan klan aristokrat lainnya hanya untuk bertahan hidup. Sekarang, mereka benar-benar menjadi kekuatan yang patut diperhatikan di dunia. Sayangnya, dibandingkan dengan semua bidang keberadaan dan sistem planet lainnya, mereka masih kecil dan lemah. Dan itu belum lagi dunia abadi. "Jangan khawatir," kata Yang Qi. "Suatu hari aku akan memastikan yang klan kita berdiri di puncak eksistensi. Kami akan menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta dan akan memandang rendah semua makhluk hidup." Dengan itu, Yang Qi memanggil semua administrator sistem planet Sage Monarch dan mulai mengeluarkan perintah. Bahkan Kaisar Hantu Yama ada di sana. Sekarang, dia tidak lebih dari seorang gelandangan yang tampak celaka yang bergaul dengan mengemis dan mencuri. Dan berkat fakta bahwa kultivasinya didasarkan pada tombak Dewa Neraka, dia tidak bisa naik lebih jauh di tingkat demi immortal. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah kaisar hantu yang sangat kuat yang mengguncang semua ciptaan. Tapi tidak lagi. Di sekelilingnya, murid-murid klan yang telah mencapai terobosan demi terobosan, dan itu sama dengan saudara kandung Yang Qi. Terlepas dari kemundurannya, dia masih berharap untuk melakukan hal yang sama suatu hari nanti. "Tuan," Kaisar Hantu Yama berkata, "tombak Dewa Infernal yang kamu berikan kepadaku terlalu sulit untuk dikultivasikan. Aku berharap kamu." "Oh," Yang Qi melambaikan tangannya, dan Kaisar Hantu Yama meledak menjadi awan darah dan debu tulang. Itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. "Sampah," kata Yang Qi. "Yang ingin kamu lakukan hanyalah melepaskan seni energi kelas dewaku. Anda adalah malapetaka dalam pembuatannya, dan sistem planet Sage Monarch jauh lebih aman dengan Anda pergi." Yang Qi mengambil sisa energi sejati tombak Dewa Neraka yang telah dikembangkan oleh Kaisar Hantu Yama dan melemparkannya ke dalam wadah api neraka. Pada saat ini, Kaisar Hantu Yama adalah sesuatu dari masa lalu. Dia selalu menjadi ular berbisa yang mematikan, berharap untuk kembali. Untuk semua orang tahu, dia mungkin sangat baik. Bagaimanapun, Yang Qi tidak akan pernah membiarkan orang lain memiliki sedikit pun kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Kemungkinan ancaman lain di masa depan telah dihilangkan. Sebagai demi immortal yang kuat dengan gen yang sempurna, Yang Qi tak terkalahkan di dunia fana. Dia telah mendirikan kerajaan di neraka Mahanata, menggunakan Ara Raja Magnetik Prasurga sebagai fondasinya.
Kerajaan itu dilindungi oleh petir protomagnetik dan pesona ular kekaisarannya, jadi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di dunia fana, dia dapat dengan mudah membawa sistem planet Sage Monarch ke sana agar aman. Setelah melihat kerajaan Yang Qi, Pedang 17 mengeluarkan pecahan istana surga pemisah duka yang dia miliki. Sayang sekali kita tidak memiliki istana surga perpisahan duka yang lengkap, katanya. Pesona ular kekaisaran mewakili pembantaian dan melahap, jadi menggunakannya sebagai tindakan defensif seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Tapi istana surga perpisahan berkabung Raja Berduka akan menjadi hal yang sempurna untuk ditambahkan ke pertahanan kerajaan Anda. Di sini, meskipun itu adalah item abadi yang kuat, itu tidak sesuai dengan kultivasinya. Lagi pula, dia fokus pada teknik pedang, termasuk ketajaman, pukulan mematikan, akurasi, dan sejenisnya. Demon Parting Heaven Palace adalah harta berharga yang sempurna untuk pertahanan, lengkap dengan formasi mantra, perisai, dan hal-hal lain yang bisa bertahan melawan item abadi. Poin bagus, kata Yang Qi. Mengambil istana surga yang membelah duka, dia menambahkannya ke dalam kerajaannya. Setelah disempurnakan oleh energi sejatinya, itu mulai bersinar dengan cahaya terang dan berubah menjadi istana besar yang mempesona dan indah seperti permata, kecuali dengan kekuatan pertahanan yang sangat besar. Cacing baptis, kata Yang Qi, dan telur cacing baptis terbang keluar. Itu menetas beberapa saat kemudian, dan dia mengirim larva cacing baptis yang baru lahir ke istana surga pemisah berkabung untuk tumbuh. Ada 9.999 aula yang membentuk istana surga perpisahan berkabung, kata Yang Qi. Saat ini, kami memiliki satu. Aku ingin tahu di mana yang lain. Saya membayangkan saya akan bertemu dengan mereka pada akhirnya. Setiap yang saya temukan, akan saya tambahkan ke kerajaan saya di sini. Hari-hari berlalu, dan banyak tokoh kunci dari klan yang pergi ke kerajaan Yang Qi di kedalaman neraka. Tempat itu sekarang seperti dewa kedua yang baru lahir bagi Yang Qi, dan dengan tanda merek jiwanya di dalamnya, tempat itu sepenuhnya menyatu dengan neraka Mahanata, memberikannya fondasi yang paling sempurna. Sementara itu, klon abadi Yang Qi juga membuat peningkatan yang signifikan. Sekarang dia telah mengkultivasikan keduanya, Kaisar Giok mendalam Welkin Exalted Celestial God Dao dan Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe, dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan telah meningkatkan gen dan substrukturnya secara signifikan. Klon itu dimulai dengan gen yang 10 juta kali lebih kuat dari gen biasa, tetapi mengolah seni energi kelas dewa telah meningkatkannya. Semua orang maju dengan pesat. Tentu saja, sistem planet Sage Monarch masih merupakan bagian dari sistem planet Yorewild, yang pada gilirannya merupakan bagian dari sistem planet Kaisar Titan. Ada sistem planet lain juga, termasuk Weiswild, Brutewild, dan Protowild, dan para ahli di sana menyadari apa yang terjadi di Yorewild. Bagi mereka, itu telah menjadi wilayah terlarang. Mereka semua tahu bahwa jika murid mereka pergi ke sana dan entah bagaimana menyinggung Yang Qi, itu bisa menyebabkan pembantaian. Faktanya, banyak klan sudah mulai mempertimbangkan apakah akan mendukung, atau bahkan bergabung, Yang Qi atau tidak. Perlahan tapi pasti, sistem planet Sage Monarch mulai meruntuhkan Titan Emperor Collegium. Pesawat inisiasi sekarang babak belur dan rusak, ditutupi dengan kawah dan puing-puing. Dalam beberapa hal, keadaan bobrok itu mewakili penurunan umum Kolegium Kaisar Titan secara keseluruhan. Saat ini, Rektor tertinggi sedang mengadakan pertemuan dengan para penggagas dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka semua menggunakan energi vital mereka dalam upaya untuk memperbaiki kerusakan pada Plane of Initiation. Pada saat yang sama, mereka menunggu untuk mendengar dari dunia abadi di atas. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan jatuh dari surga tertinggi. Sosok suci dan agung muncul, turun dari atas dan memancarkan hukum magis Dao abadi yang menyebabkan pesawat inisiasi penuh dengan kekuatan hidup. Melihat ke atas, Rektor tertinggi berkata, itu seorang utusan abadi. Dunia abadi benar-benar menanggapi situasi dengan serius. Kami memiliki harapan. Harapan. Para penggagas segera mulai berdengung kegirangan. Semua orang memberikan salam kepada utusan abadi. Kita semua adalah pelayan dari dunia abadi, jadi kita tidak boleh mengabaikan apapun dalam menerima utusan ini. Berlutut. Semua orang berlutut untuk menerima utusan abadi. Salam, oh utusan abadi. Kami menawarkan salam hormat, utusan abadi. Semoga kemuliaanmu bertahan sepanjang zaman. Rektor tertinggi, para penggagas, dan semua kepala masyarakat berlutut untuk memberi hormat. Kamu orang menyebalkan celaka, teriak sosok perkasa itu dengan marah. Kamu bahkan tidak bisa menangani hal-hal yang paling sederhana.
Saya tidak percaya perguruan tinggi telah turun ke dalam kekacauan seperti itu. Bagaimana Anda bisa berlatih kultivasi selama sejuta tahun hanya untuk menjadi kutukan yang tidak berguna? Tolong, maafkan kami, utusan abadi, kata rektor tertinggi, suaranya bergetar ketakutan. Kami melakukan semua yang kami bisa. Tapi iblis celaka itu terlalu menantang surga. Dia hanya demi Immortal Orde kedua, tapi dia membunuh penghancur, Lei Jiushu. Kami tidak cocok untuknya. Kami ingin membunuhnya, dan bahkan menggunakan semua kekuatan inisiasi kami dalam upaya itu. Tapi kami gagal, dan sekarang dia menyebabkan teror dan pembantaian di kolegium. Aku jelas sudah tahu tentang itu. Saat sosok agung itu terbentuk, itu terungkap sebagai pria parubaya dengan jubah abadi. Dia memiliki mata yang berkilau seperti sungai bintang, dan memancarkan kemuliaan yang tidak ada di dunia fana. Kelemahan menyedihkanmu benar-benar memalukan bagi dunia abadi. Ketika kami menerima petisi Anda, itu ditanggapi dengan sangat serius, dan saya telah dikirim ke sini untuk menyelesaikan situasi. Saya akan menangkap Yang Qi ini dan membawanya kembali ke dunia abadi untuk diperiksa darahnya. Dari kelihatannya, dia mungkin seorang jenius yang bahkan melampaui para jenius dari dunia abadi. Terima kasih banyak. Rektor tertinggi menggelegak gembira. Dunia abadi jelas tahu apa yang benar dan pantas. Neraka yang aneh itu harus disingkirkan dan diteliti secara menyeluruh. Yang benar adalah bahwa bahkan rektor tertinggi tidak tahu dan percaya tahayul tentang dunia abadi. Sangat baik. Di mana Yang Qi ini, kata utusan abadi. Mengingat seberapa kuat dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Mengapa Anda tidak mengundangnya ke sini sehingga saya bisa menangkapnya tanpa insiden? Jika semuanya berhasil, dan dunia abadi mendapat manfaat dari ini, mereka pasti akan mengirimkan hadiah untuk mengkompensasi kerugian Anda. Kekuatan inisiasi senilai jutaan tahun yang hilang dapat dengan mudah dipulihkan. Tentu saja. Terima kasih banyak, utusan abadi. Kami akan segera mengirimkan dekrit ke sistem planet Sage Monarch. Menunjuk ke beberapa pemrakarsa, dia berkata, pergilah ke Yang Qi dan katakan padanya bahwa aku akan naik. Katakan bahwa aku sudah selesai dengan dunia fana dan ingin menyerahkan mantelku padanya. Katakan padanya bahwa kita perlu berkomunikasi dengan surga di atas sebelum membuat perubahan resmi. Pada saat di mana kita menyeru ke surga, Tuan, utusan abadi, Anda dapat menggunakan ilusi untuk mengelabuinya agar berpikir bahwa surga di atas akan memberkatinya dengan kekuatan. Kemudian, ketika dia tidak mengharapkannya, Anda dapat menangkapnya. Kami pasti ingin menghindari situasi di mana kelabang tidak berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Bukan rencana yang buruk, kata utusan abadi itu. Aku tidak akan pernah menduga bahwa kamu akan begitu cerdik. Setelah saya menangkap Yang Qi, saya akan kembali ke dunia abadi. Pada saat itu saya akan memastikan bahwa Anda dihargai dengan mahal. Setelah Anda naik, Anda tidak akan memulai sebagai keabadian tingkat rendah, tetapi akan segera naik di jajaran pejabat. Terima kasih banyak, utusan abadi. Kata rektor tertinggi, jantungnya berdebar kencang. Inisiator sudah berbisik di antara mereka sendiri. Utusan abadi ini luar biasa. Anugerahnya seperti laut dan kekuatannya seperti neraka. Tidak peduli bagaimana Yang Qi mencoba keluar dari situasi ini, dia akan tertangkap. Lalu kita bisa menghancurkan sistem planet Sage Monarch dan semua orang di dalamnya. Tepat, orang-orang mengatakan bahwa sistem planet Sage Monarch memiliki banyak harta karun di dalamnya. Bagaimanapun, dia keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart dengan banyak jarahan. Mereka mengatakan dia memiliki seluruh planet yang dipenuhi dengan kekayaan. Belum lagi telur Gatwam dan benda-benda abadi yang dimilikinya. Kami akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penghancur. Dan begitu kita naik, kita akan langsung menjadi pejabat abadi. Bayangkan saja kemewahan yang akan kita nikmati. Saya mendengar bahwa dunia abadi di atas kaya di luar imajinasi, dan tempat dengan keindahan tertinggi. Ini adalah tempat yang jauh, jauh lebih baik daripada dunia fana. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa sistem planet Kaisar Titan adalah penjara, dan bahwa kita terjebak di sini hanya menunggu untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Begitu kita naik, kita bisa melupakan segala sesuatu di dunia fana. Betul sekali. Sementara itu, pemrakarsa yang rektor tertinggi telah berbicara beberapa saat yang lalu terbang ke arah sistem planet Sage Monarch. Ketika mereka mencapainya, mereka tidak berani memasukinya. Energi iblis dan niat membunuh di dalam tempat itu cukup kuat untuk mencabik-cabik mereka. Fakta itu menyebabkan ekspresi teror muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa, jika tidak ada yang terjadi untuk mengubahnya, sistem planet Sage Monarch pada akhirnya akan melampaui Titan Emperor Collegium. Dan tentu saja,
Dua harimau tidak bisa hidup di satu gunung akhirnya, yang terakhir akan datang untuk melayani yang pertama. Kami menanggung SK dari rektor tertinggi. Kata inisiator utama, dia akan segera naik, dan tidak bisa membiarkan Titan Emperor Collegium menjadi tanpa pemimpin bahkan untuk sehari. Yang Qi akan menanggung jubahnya dan memimpin Collegium menuju kemuliaan. Yang Qi, tolong ikut kami ke Collegium, di mana kami akan memohon ke surga di atas untuk menyetujui tindakan itu. Suara mereka yang menggelegar memastikan bahwa semua orang di sistem planet Sage Monarch mendengar pengumuman itu. Sebagai tanggapan, Yang Qi dengan cepat mengumpulkan semua tokoh kunci. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini, saudara muda, kata SWOT 17. Apakah menurutmu rektor tertinggi mungkin telah memasang jebakan untukmu? Dia benar, Kier, kata Yang San. Kamu mungkin tidak harus pergi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?